Albert Einstein dianggap bodoh saat kecil. Gagal di sekolah, lambat bicara, bahkan sempat dianggap punya gangguan. Tahun 1879, di kota kecil Ulm, Jerman, lahirlah bayi bernama Albert Einstein. Tapi sejak kecil dia berbeda. Dia baru bisa bicara dengan jelas di usia 4 tahun. Bahkan orang tuanya sempat khawatir ia mengalami gangguan perkembangan. Di sekolah, Einstein justru benci cara belajar yang kaku dan menghafal. Dia sering melawan gurunya, mempertanyakan semua hal dari Tuhan sampai fisika. Karena itulah dia dianggap murid yang tidak kooperatif dan sulit berkembang. Tapi di rumah, diam-diam, Einstein jatuh cinta pada kompas saat berusia 5 tahun. Ia bertanya, kenapa jarum ini selalu menunjuk ke arah tertentu? Itu bukan pertanyaan polos. Itu pertanyaan tentang medan magnet. Ia juga suka membaca buku filsafat dan matematika sendirian. Satu buku yang sangat membekas, Critique of Pure Reason karya Immanuel Kant dia baca saat umur 13. Tapi sistem sekolah Jerman saat itu menekan kreativitas. Jadi Einstein keluar. Dia pindah ke Swiss, lalu mendaftar ke ETH Zurich, dan bahkan di situ pun dia sempat ditolak dulu. Einstein akhirnya lulus dan kerja di kantor paten. Bayangin, dia bukan profesor. Dia cuma pegawai yang tiap hari periksa dokumen orang. Tapi di sela waktunya dia mikir keras. Tahun 1905, dunia ilmiah diguncang. Dalam 1 tahun, Einstein menulis 4 makalah ilmiah revolusioner. Salah satunya memperkenalkan teori relativitas khusus. Apa itu relativitas? Singkatnya, waktu dan ruang bukan sesuatu yang tetap. Mereka bergantung pada gerak pengamat. Bahkan waktu bisa melambat. Contohnya, kalau kamu naik pesawat cahaya, waktu akan terasa lebih lambat dibanding orang yang diam. Efek ini disebut time dilation, dan dari situ juga muncul rumus paling terkenal di dunia. Sama dengan MC-Do, yaitu energi setara dengan massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Dengan satu rumus itu, dia menyatukan massa dan energi. Dunia kagum dan bingung. Banyak ilmuwan bahkan awalnya menganggap Einstein terlalu imajinatif. Tapi semua berubah saat buktinya muncul. Tahun 1919, gerhana matahari total menunjukkan bahwa cahaya bintang dibelokkan oleh gravitasi matahari. Sesuai prediksi Einstein dalam relativitas umum, sejak hari itu Einstein bukan cuma ilmuwan. Dia jadi simbol kejeniusannya manusia. Isi surat itu memperingatkan bahwa Jerman bisa bikin bom nuklir dan Amerika harus lebih cepat surat itu. Memicu Project Manhattan Project. Itu proyek yang akhirnya melahirkan bom atom. Tapi waktu bom itu benar-benar dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, Einstein hancur. Einstein menolak senjata nuklir. Ia dedikasikan sisa hidupnya untuk perdamaian, edukasi, dan menyatukan hukum alam lewat teori segalanya meskipun gagal. Einstein meninggal tahun 1955. Tapi warisannya bukan cuma rumus. Dia ngajarin kita untuk mempertanyakan segalanya, untuk percaya pada imajinasi. Bahwa ilmu bukan alat perang, tapi jendela untuk melihat